Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus hari Kamis tanggal 17 September 2020. Yaitu yang pertama data kasus suspek. Untuk kumulatif kasus suspek hari ini 4 orang, tetap tidak ada perubahan. Kasus suspek yang melakukan isolasi, yang pertama isolasi di rumah sakit rujukan COVID 1 orang, isolasi mandiri 2 orang. Kasus suspek yang meninggal dunia 1 orang, kumulatif kasus suspek yang diskredit 240 orang dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 233 orang, tetap tidak ada perubahan. Yang 2 kumulatif kasus suspek diskredit yang meninggal dunia hasil RT-PCR negatif 7 orang, tetap tidak ada perubahan. Yang 2 data kasus probable juga begitu, tidak ada perubahan, yaitu kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang. Yang ketiga yaitu data kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau 190 orang bertambah 5 orang. Pindah kasus ke konfirmasi 2 orang. Terus kontak erat yang sudah diskredit atau sudah selesai isolasi 997 orang, tetap tidak perubahan. Baik. Untuk data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 160 orang bertambah 2. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 128 bertambah 1. Untuk kasus konfirmasi yang isolasi, yaitu pertama isolasi di rumah sakit rujukan COVID 4 orang, di isolasi mandiri 2 orang, isolasi 19 orang. Kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 7 orang. Baik. Kami sampaikan ada penambahan kasus 3 orang, itu merupakan kontak erat dari BUMN, ya. Baik. Itu pindah dari kontak erat itu perempuan usia 37 tahun dari Sanametan. Yang kedua laki-laki 27 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Dan yang ketiga perempuan usia 29 tahun dari Kelurahan Gedok. Terus kami sampaikan juga ini karena hasil tindak lanjut yang kemarin, tracing positif kemarin, yang KTP-nya dari Kelurahan Bedogrit, ternyata di tracing yang bersangkutan domisilinya di kabupaten. Oh baik, sehingga kita pindahkan kasus konfirmasi yang kemarin ke kabupaten. Nah, hari ini masuk 3, keluar 1, jadi penambah hanya 2. Begitu ya. Itu terus untuk yang suspek itu masih nunggu, kasus suspek masih menunggu hasil RT-PCR-nya belum keluar. Terus untuk yang kontak erat, ini semua kita ambil PCR-nya, yang besok insya Allah akan kita kirim ke Surabaya. Begitu Mbak Kirana. Oke. Berarti ini memang untuk penambahan kasus masih kelanjutan dari klaster BUMN kemarin ya Pak Didi ya? Ya, untuk hari ini. Untuk hari ini ada penambahan Jadi ini ibaratnya istilahnya yang sudah dari pegawai dan pos keluarga sudah dilakukan testing Kemudian untuk hasil tracing kita ini juga masih berkaitan dengan itu Pak Didi, atau mungkin ini untuk kasus yang lain hasil tracing kita? Hasil tracing kita hari ini ada kaitannya dengan yang kontak erat di BUMN. Kita belum melakukan contoh misalnya anak keluarga, tetapi ada yang bukan keluarga inti itu bukan keluarga inti Yang keluarga inti jadi BUMN sudah mengcover. Baik.
Nah, tapi ada yang di luar keluarga inti yang kita lakukan tracing dan kita lakukan testing itu, Mbak. Iya, baik. Pak Didi, kalau tidak salah pertama kali kasus dari BUMN ini kan dari Jumat pekan lalu ini Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. Dan tracing masih ya terus berjalan sampai dengan sekarang begitu Pak Didi. Ini memang kita sambil menunggu informasi yang kita tampung dari keluarga atau dari kontak erat yang masuk, atau bagaimana Pak Didi, kita terus lakukan tracing? Ya, kita saling koordinasi ya. Seluruh elemen yang tim percepatan COVID di kelurahan, kecamatan ya. Ada informasi, kita berbagi informasi ya. Kita saling mencocokkan data, validasi data. Ada penambahan berkaitan dengan kontak erat, kita langsung komunikasikan dan langsung tindakan juga lakukan testingnya. Jadi istilahnya koordinasi yang sangat baik sekali ya dari kecamatan, kelurahan itu saling memberikan informasi. Ya, itu yang istilahnya dengan situasi begini percepatan ya. Dalam arti penanganan ya. Penanganan itu tidak hanya pada saat yang sakit, tetapi penanganan evakuasi, penanganan pendataan, ya, kontak dan segala macam itu yang sangat mendukung untuk jangan sampai lebih banyak melebar sekaligus langsung dievakuasi. Ya, itu. Ya, Pak Didi, kalau kita lihat untuk kasus konfirmasi yang saat ini menjalani isolasi di gedung ini sudah di angka 19 orang ya Pak ya. Sementara kalau tidak salah kapasitas gedung sendiri untuk 24 orang. Kita ada antisipasi Pak, kalau semisal nanti akhirnya gedung ini penuh, kemudian kemana pasien akan diisolasi? Apakah kemudian harus lagi menjalani isolasi mandiri atau nanti dialihkan di rumah sakit rujukan, atau kita ada langkah lain Pak Didi? Ya, ini kita upayakan saat ini yang ada. Dan ini 19 ini tidak hanya di sisi sini saja loh. Artinya tidak di kota, tetapi ada yang BUMN sudah memfasilitasi, yaitu safe house-nya ada di Malang. Oh, baik. Wah, jadi istilahnya yang di sini ada sekitar kurang lebih tidak sampai 19 ya. Nah, ini kan gabungan, kita gabung. Data ini kita gabung bahwa isolasi gedung itu yang dari punyanya yang dimiliki dari BUMN, terus kita dari pemerintah daerah. Gabungannya gitu ya. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan istilahnya tidak sampai memenuhi kapasitas yang amin, kita berharap seperti itu. Begitu ya. Oke. Ya, kemudian ini Pak Didi terkait dengan hasil pemeriksaan swab yang kita masih kirimkan ke Surabaya ya Pak ya? Sementara masih. Ya. Jadi sementara masih sambil nunggu swab assessment ya. Yang ada yang nanti rumah sakit rujukan, nanti kita proses untuk provinsi, untuk tim, untuk pemeriksaan lah, kasarnya uji semuanya. Proses memang memerlukan proses ya. Oke, baik. Berarti memang alat saat ini kita sudah ada, tapi tinggal persiapan ya Pak ya, SDM dan lain sebagainya. Betul, persiapan ya. Nah, nanti mudah-mudahan dengan pemenuhan yang berkaitan dengan penilaian nanti yang format yang sudah kita kirimkan nanti bisa ada pembenahan ya, kalau ada seperti itu ya, ada pembenahan atau kurang sehingga nanti bisa lebih cepat lagi ya, itu Mbak. Oke, ya Pak Didi, saat ini kita terus mengeluarkan regulasi, kebijakan upaya ini untuk menekan penyebaran begitu ya. Hari ini kita juga melaunching relawan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di perkantoran. Nah, ini juga harus diiringi ya Pak Didi dengan kesadaran masyarakat sendiri. Sekali lagi Pak Didi, mungkin penekanan untuk masyarakat juga untuk ikut mensukseskan regulasi yang ada, mengikuti aturan yang ada, Pak Didi. Ya, oke. Nah, begini, kalau kita lihat selama beberapa bulan kita ini berdampingan dengan COVID ya. Sudah tentunya sudah memahami secara utuh ya. Ada berbagai aturan mulai dari berizin space dan seluruhnya peraturan gubernur semuanya ya. Ini kan tujuannya hanya satu, pencegahan, penekanan laju kasus ya. Nah, pencegahan dan penekanan laju kasus ini
ada hubungannya dengan konsep bagaimana mengubah perilaku masyarakat dengan kondisi saat ini. Ya, dengan perubahan perilaku ini memang membutuhkan waktu yang panjang. Baik. Panjang ya. Sebenarnya saya yakin dan tahu dan percaya bahwa masyarakat sudah memahami pencegahannya apa sih tentang COVID itu pasti sudah tahu. Ya. Ya, ini jaga jarak, masker ini sudah tahu. Tetapi hanya sekedar mengetahui. Attitude-nya, sikap dalam artian perubahannya itu belum. Jadi hanya tingkat pengetahuan saja. Akan ditanya, pasti tahu kan ya. Jadi kan pernah coba tanya-tanya aja rumah saya. Pencegahannya dalam ini untuk apa? Yang protokol kesehatan pasti jawab pemakai masker, cuci tangan. Jadi ya kan pasti begitu, tahu, dia tahu. Nah, tapi tidak hanya sekedar tahu, bagaimana merubah itu pengetahuan ini menjadi sikapnya, gitu loh. Jadi ada knowledge, attitude sama praktisnya, ya. Itu yang harus seiringan dengan perubahan perilaku. Harapan kita semuanya impres Satgas tadi. Ini sebenarnya kan sangat membantu sampai si lini yang paling bawah. Perkantoran, sudut semuanya ada Satgasnya, iya dah. Tetapi permasalahannya ada nggak komitmen dari seluruhnya? Nah ini komitmennya itu bahwa tidak hanya ada Satgas, kita harus begini, kalau tidak ada biasa. Disiplin ketika ada petugas saja ya Pak. Nah itu ya, ini yang sebenarnya. Jadi inti dari pembentukan itu sebenarnya bukan menjadi untuk ditakuti, tapi maksudnya itu tidak usah seperti itu. Sebenarnya kalau sudah menyadari ya oke, karena tidak menyadari secara utuh akhirnya ada Satgas, ada ini, ada aturan dan segala macamnya. Memang butuh waktu yang panjang merubah perilaku, sekecil apapun perubahan perilaku. Kalau dirasa mengganggu itu perlu waktu. Tapi memang kadang untuk merubah seseorang menjadi disiplin dan terbiasa harus dipaksa dulu nih Pak ya. Memang harus dipaksa. Harapan kami dipaksa itu diikuti dengan kesadaran. Kalau hanya dipaksa seolah-olah itu saya dipaksa. Tetapi setelah tidak dipaksa ya sudah selesai kan itu. Makanya memang kita di sini tidak ada henti-hentinya untuk terus mengingatkan ya Pak Didi. Selain promotifnya preventif juga. Represifnya juga itu banyak ya. Itu yang belum Semoga segera optimal dan istiqomah ya Pak ya. Tidak hanya tahu tapi praktisnya juga harus ada. Betul ya, itu yang kita harus semuanya. Setiap hari kita bicarakan itu saja terus. Tapi meskipun di lapangan saya juga kadang masih menemui beberapa masyarakat yang maskernya dipakai, ada Pol PP gitu, masih gitu. Tapi jenengan coba tanya sekali-sekali pertanyaan, nggak usah tanya aja kenapa nggak dipakai masker, jawabannya apa dulu. Itu saja dulu, ini sebagai survei maksudnya begitu. Tahu, ditanya aja pencegahannya apa sih kalau kita tanya jawab. Nah terus kalau nggak pakai masker kenapa? Gitu. Ya tapi rata-rata sebenarnya udah tahu bener Pak Didi. Maskernya di tas gitu. Cuma untuk disiplin memakainya ini yang kadang alasannya kemana-mana juga Pak Didi. Makanya kita terus ingatkan. Nah coba aja survei, jenengan kalau ketemu masyarakat tanya satu-satu. Ya kebetulan cateti. Sebagai disimpulkan, mungkin bisa sebagai suatu kesimpulan. Kenapa kok tidak memakai masker? Ini baru gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya belum menemukan jawaban yang begini Pak Didi. Nanti kalau pakai masker kecantikan saya tidak terpancar dong gitu. Gitu ya. Bercanda ya Pak Didi ya. Iya, saya juga bercanda juga. Kalau jangan bercanda saya juga bercanda. Kalau pakai masker nantinya lipstiknya nggak kelihatan. Iya. Atau kumisnya putih nggak kelihatan. Iya gitu ya. Terus kalau ngedumel juga nggak kelihatan ya Pak. Aduh. Iya, baik, terima kasih Pak Didi. Luar biasa. Iya, untuk informasi dan juga sedikit guyonan yang mudah-mudahan bisa membuat Sobat Mahardika juga semakin termotivasi, juga
semakin semangat lagi untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk kita semuanya. Sekali lagi kalau Pak Didi selalu bilang maskermu melindungiku, melindungi diriku, ya. Maskerku melindungimu. Melindungi dirimu, ya. Kita sama-sama menjaga Pak Didi ya. Oke. Ya, baik Pak Didi, selamat bertugas kembali. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa besok Pak Didi. Assalamualaikum.